Keputusan Marcelo Bielsa yang mengundurkan diri meski baru 2 hari menjabat sebagai pelatih utama di klub ibu kota Italia, Lazio, di 2016 jadi titik balik hidup seorang Simone Inzaghi. Adik kandung dari legenda AC Milan, Filippo Inzaghi ini selalu berada di bawah bayangan sang kakak, hingga julukan Inzaghinho atau Inzaghi kecil melekat padanya. Namun, sebagai pelatih, giliran Simone yang bersinar meninggalkan saudaranya hingga digadang-gadang sebagai pelatih super Italia generasi selanjutnya setelah Antonio Conte dan Massimiliano Allegri. Lalu, bagaimana kisah pelatih berumur 47 tahun ini keluar dari bayang-bayang Filippo Inzaghi? Inzaghi bersaudara lahir di San Nicolo dekat Piacenza, dengan Filippo lahir 3 tahun lebih awal daripada Simone. Namun, Simone kecil tunjukkan jiwa kepemimpinannya di usia 8 tahun dengan jadi kapten tim yang berisikan saudaranya. Menurut temannya, Simone amat memperhatikan detail kecil sampai mampu menghafal nama-nama pemain tim lawan hingga kelebihan-kelemahan serta posisi favorit mereka. Berbeda, Filippo lebih sederhana dan hanya fokus untuk cetak gol sebanyak mungkin. Perbedaan karakter serta persaingan akibat bermain di posisi yang sama tak buat hubungan kedua bersaudara ini merenggang. Kedua kakak beradik ini terus saling mendukung satu sama lain hingga dewasa. Simone dan Filippo memiliki jalan yang sama di mana keduanya merupakan jebolan Akademi Piacenza hingga di 1995 jalan takdir memisahkan keduanya. Filippo setelah jalani masa pinjaman di Hellas Verona berhasil cetak 15 gol bagi Piacenza dan raih promosi ke Serie A. Performa yang buat dirinya digaet Parma juara UEFA Cup saat itu. Setelah hanya cetak 2 gol dalam satu musim di Parma, Filippo pindah ke Atalanta. Di tim asal Bergamo ini, Filippo meledak di Serie A dengan cetak 24 gol dan raih gelar top scorer. Performa yang buat Filippo bergabung dengan Juventus di 1997. Di saat yang sama, Simone masih dipinjamkan Piacenza ke tim Serie C. Namun, setahun kemudian, Simone dapat kesempatan di tim utama dan berhasil cetak 15 gol di Serie A, ungguli Filippo yang hanya mampu cetak 13 gol bagi Juventus. Lazio pun datang meminang Simone dan di musim itu, musim 1999-2000, Lazio dan Juventus bersaing untuk raih Scudetto. Persaingan yang di akhir musim dimenangkan oleh Lazio dan Simone. Dengan 19 gol dalam 39 pertandingan serta raih Scudetto musim 1999-2000 menjadi puncak karir Simone. Dalam 11 tahun ke depan, Simone hanya mampu capai double digit gol sekali saja. Bahkan dalam 7 musim terakhirnya, Simone total hanya mencetak 4 gol. Filippo bernasib jauh lebih baik di milenium baru, memenangkan 8 trofi termasuk Piala Dunia 2006. Setelah pindah ke Milan pada 2001, reputasi Filippo sebagai pembunuh di kotak penalti semakin melambung. Lihat, Filippo Inzaghi sama sekali tidak bisa bermain sepak bola. Dia hanya selalu berada di posisi yang tepat, ujar legenda Belanda Johan Cruyff. Filippo dengan skill unik yang andalkan insting lebih sukses sebagai pemain dibandingkan Simone yang andalkan logika dalam gaya mainnya. Namun, gaya main Simone ini jadi faktor yang buat keadaan terbalik dalam karir manajerial kakak beradik ini. Simone Inzaghi memutuskan pensiun di 2010 dan melanjutkan karirnya sebagai pelatih dengan tangani Allievi dan Primavera Lazio. 2 tahun berikutnya, Filippo menyusul gantung sepatu dan ikuti jejak sang adik dengan tangani Primavera Milan. Di 2014, menyusul dipecatnya Clarence Seedorf dari kursi pelatih utama Milan, Filippo mendapat kesempatan tangani tim utama. Setelah awal yang menjanjikan dengan kemenangan melawan Lazio dan Parma, Milan mengakhiri musim di posisi ke-10 dengan 13 kemenangan, 13 seri dan 12 kekalahan. Pada Juni 2015, mantan pemilik nomor 9 di Milan itu pun dipecat dan karirnya sejauh ini banyak berkutat tangani tim di Serie B. Seperti seorang adik kebanyakan, Simone harus menunggu lebih lama hingga di April 2016 Stefano Pioli dipecat dan Lazio angkat Simone jadi pelatih sementara dengan 7 pertandingan tersisa. Di musim panas, Marcelo Bielsa yang dikontrak Lazio mengundurkan diri setelah 2 hari. Simone yang saat itu hampir bergabung dengan klub Serie B Salernitana dipanggil dan dilantik sebagai pelatih utama Lazio. Mewarisi skuad yang ditinggal Miroslav Klose yang pensiun dan Antonio Candreva yang pindah ke Inter setelah penampilannya yang impresif di Euro bagi Italia, Inzaghi dengan skema 3-5-2 berhasil bentuk
tim yang solid dan subur dalam mencetak gol. Andalkan duet Keita Balde dan pemain anyar Ciro Immobile yang berhasil jadi top scorer Serie A dengan 23 gol. Di musim pertamanya, Simone antarkan Lazio ke posisi kelima di Serie A dan di Coppa Italia berhasil melaju ke final setelah kalahkan rival sekota AS Roma serta pastikan derby Roma terakhir bagi Francesco Totti berakhir dengan kekalahan. Sayang, di final anak asuhan Inzaghi harus akui kekuatan Juventus yang diasuh Allegri 2 gol tanpa balas. Selama 5 musim di Lazio, Simone sukses raih 1 Coppa Italia dan 2 Super Coppa Italia serta bawa Lazio tampil di Liga Champions 2020-2021 sejak terakhir di musim 2007-2008. Inter yang ditinggal Antonio Conte datang untuk gaet Simone Inzaghi dan di 27 Mei 2021, Lazio konfirmasi kepergian pelatih utama mereka. Ditinggal kepingan utama di dalam tim yang raih Scudetto seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi, Simone memakai skema yang sama dengan Conte, yaitu 3-5-2 dengan taktik yang lebih cair, dengan wingback yang lebih ofensif serta back tengah yang melakukan overlap di setiap kesempatan. Di musim pertamanya, Inter jadi tim yang paling subur cetak gol di Liga dengan 84 gol serta bawa Inter menantang Milan hingga hari terakhir untuk pertahankan gelar Scudetto. Raih Coppa Italia dan Super Coppa Italia dengan kalahkan rival abadi Juventus 2 kali di final, serta lolos dari fase grup di Liga Champions dalam 1 dekade terakhir. Di musim keduanya, meski performa di Liga menurun dengan telan 12 kekalahan dari 36 laga, Simone kembali raih Super Coppa dan berkesempatan pertahankan gelar di Coppa Italia dengan bertemu Fiorentina di final. Serta setelah 13 tahun sejak era Mourinho, Inter lolos ke final Liga Champions, sesuatu yang tak disangka di awal musim. Sebagai pemain, Simone Inzaghi selalu berada di bawah bayang-bayang sang kakak, Filippo Inzaghi. Namun, dengan sifatnya yang fokus akan detail kecil, Simone berhasil keluar dari bayang-bayang Filippo Inzaghi sebagai seorang pelatih. Apalagi bila berhasil bawa Inter dengan segala keterbatasannya menang melawan Manchester City di final Liga Champions. Pastinya nama Simone akan jadi yang orang ingat pertama ketika mendengar nama Inzaghi. Bukan Filippo, bukan Pippo, tapi Simone. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.